Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 yang rencananya akan digelar di gedung KPU RI hari ini mulai pukul 10 pagi. Bersama saya Jason Sambo, pemirsa kita akan mengikuti secara langsung nanti jalannya penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Dan kami juga akan memantau langsung nanti kondisi terkini di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang telah berada di Jakarta sejak kemarin. Akan kami hadirkan pemirsa rangkaian informasi jelang penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih oleh KPU hari ini. Dan nanti juga akan kami ajak Anda untuk memantau bagaimana antusiasme dari masyarakat di kawasan gedung KPU RI. Bersama saya Jason Sambo dan inilah Breaking News Metro TV. Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan melangsungkan penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih pada Rabu 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024 di kantor KPU RI hari ini Rabu 24 April 2024. Hashim Asyari menyebut Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan paslon nomor urut 01 dan 03 terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Setelah DKP tingkat desa kelurahan itu menjadi bahan KPU, lalu tingkat provinsi untuk ditemukan oleh secara serentak lewat cek BPK online.kpu dan kami melakukan yang bisa kita memilih untuk gubernur hanya mereka 1.000. Dan pemirsa, seperti apa persiapan jelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024? Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada Reida Pulpi dari area luar gedung KPU RI, kemudian Valeri Budianto dari dalam gedung KPU RI, dan Sheha Al-Hadar langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita ke Reida Pulpi terlebih dahulu. Selamat pagi Pulpi, bagaimana situasi terkini di gedung KPU? Apakah ada pengamanan khusus? Iya Jason, pagi hari ini bahkan dari sejak tadi malam untuk pengamanan di depan gedung KPU RI ini semakin diperketat. Ada 4.266 personil gabungan dari TNI dan juga Polri yang juga melibatkan Sabara serta Polres dan juga Polsek untuk mengamankan wilayah di sekitar KPU RI, termasuk ada titik juga, 3 titik yang diamankan mulai dari Taman Menteng, Bundaran HI dan juga sepanjang jalan untuk Suropati. Seperti inilah suasananya, pengamanan ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, bahkan tadi malam, termasuk sudah dilakukan pula tactical wall game, di mana ini dilakukan sebagai persiapan serta gambaran bagi para personil gabungan untuk seperti apa nanti ketika sidang pleno berlangsung dan juga setelahnya, termasuk bagaimana jika ada bentrok, kemudian alur kendaraan baik dari tamu undangan, masyarakat sipil maupun alur orang yang akan datang ke sekitar gedung KPU RI. Yang Anda lihat saat ini Jason dan pemirsa, ini sepanjang jalur di KPU RI ini sudah ditutup. Masyarakat umum sudah tidak diperbolehkan untuk masuk dan di dalam barier beton ini hanya diperbolehkan petugas dan juga awak media saja. Namun kami awak media pun juga tidak boleh terlalu mendekati gedung KPU RI. Kami hanya diperbolehkan dari seberang. Sementara kalau kami perhatikan, tadi juga ketika apel disebutkan
bahwa nanti para tamu undangan akan datang dari arah Jalan Untung Suropati, kemudian para tamu undangan akan masuk lewat gerbang yang sedang Anda lihat saat ini, diturunkan di situ, kemudian nanti mobil akan berputar ke arah sebaliknya untuk keluar dari barier yang ada di sini. Dan tadi juga disebutkan ketika dilakukan apel gabungan bahwa sudah disediakan pula untuk ambulans dan juga kesehatan yang disiagakan di sekitar gedung KPU RI. Dan juga diharapkan untuk tidak ada konvoy serta arak-arakan di sepanjang jalan protokol. Sehingga jika nanti ada mobil komando yang akan masuk ke dalam barier, nanti akan diputar balik dan hanya diperbolehkan maksimal sampai di perempatan atau di lampu merah saja. Kemudian ada 3 titik juga Jason yang ini menjadi perhatian. Ini di Bundaran HI, kemudian Untung Suropati dan juga Taman Menteng yang merupakan ring 3 dari KPU RI. Ini nanti juga sudah disiagakan pengamanan khusus dari personil gabungan, di mana nantinya jika ada arak-arakan maupun ada sejumlah massa baik dari 01, 02 maupun 03 yang datang nanti akan segera dibubarkan. Namun yang menjadi catatan bahwa pembubaran ini tetap mengedepankan humanis, dan kami tadi juga melihat sendiri bahwa dari personil gabungan yang mengamankan di area ini diminta untuk meninggalkan senjata api, sehingga seluruh personil gabungan yang bertugas pada hari ini ada 4.266 personil tidak diperkenankan untuk membawa senjata api. Demikian, Jason. Baik, sebelum mengakhiri laporan Anda, Pulpi, apakah Anda juga melihat antusiasme masyarakat yang juga ingin melihat langsung terkait dengan prosesi penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih di KPU? Iya, untuk penetapan atau sidang pleno ini masih berlangsung 2 jam lagi, Jason. Kalau kami perhatikan, ini masih belum ada masyarakat sipil yang tampaknya mulai mendekati area gedung KPU RI. Kami hanya melihat pengamanan, kemudian persiapan dari personil gabungan yang akan mempersiapkan untuk mengamankan jalannya sidang pleno pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Sementara kalau bisa Anda lihat juga, Jason, pemirsa, untuk arus lalu lintas di Jalan Untung Suropati ini juga tampaknya ramai lancar pada pagi hari ini, meskipun ada sejumlah ruas jalan yang ditutup, tidak diperbolehkan untuk dilewati kendaraan umum, dan juga masyarakat umum bisa mengambil jalur yang lain. Sementara kalau kami lihat untuk mobil komando, kemudian arak-arakan maupun dari masyarakat yang akan ikut hadir kemari untuk melihat sidang pleno ini belum tampak. Namun jika masyarakat ini akan datang kemari, hanya diperbolehkan maksimal di lampu merah ini saja, pemirsa. Jadi tidak diperbolehkan untuk masuk atau lebih mendekat lagi ke area gedung KPU RI yang memang sudah dibatasi oleh pagar beton. Nah, nanti jika ada mobil komando yang akan mencoba untuk masuk kemari, dari pihak petugas gabungan akan memutar balikan dan diminta untuk berhenti maksimal hanya di perempatan lampu merah itu saja, termasuk 3 titik yang tadi sudah saya sebutkan juga, Jason, Taman Menteng, Bundaran HI, dan juga sepanjang Jalan Untung Suropati. Ini menjadi titik-titik yang menjadi perhatian khusus apabila ada masyarakat atau massa yang berkumpul untuk melakukan arak-arakan atau konvoy, diharapkan untuk bisa membubarkan diri demi keamanan, kenyamanan, dan juga ketertiban bersama, termasuk untuk masyarakat sipil yang akan melakukan aktivitas ya di sekitar gedung KPU RI. Nanti juga akan dibantu petugas gabungan, ada 4.266 yang akan mengamankan sekitar gedung KPU RI. Demikian, Jason. Baik, dari luar gedung KPU RI ada Reda Pulpi, kita beralih ke dalam gedung KPU RI, ada Valeri Budianto. Selamat pagi Valeri, seperti apa kesiapan di KPU jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilakukan hari ini pasca putusan MK? Ya, Jason, sejumlah persiapan dilakukan secara khusus di area dalam gedung KPU RI, baik di lantai 1 maupun lantai 2. Meskipun untuk sidang pleno terbuka akan dilangsungkan di lantai 2 ruang sidang pleno, namun area lantai 1 juga seluruhnya dipersiapkan sebagai jalur masuk dari presiden, wakil presiden terpilih, serta tamu undangan. Kalau bisa kami tunjukkan di area lantai 1, khususnya di bagian halaman ini, juga telah dilakukan sterilisasi, baik itu dari aparat pihak kepolisian, TNI, dan juga dari petugas
KPU RI, dan kalau bisa dilihat juga saat ini area tengah dari halaman gedung KPU RI yang masih belum bisa dilewati oleh sejumlah pihak. Hal ini karena itu menjadi jalur masuk dari presiden dan juga wakil presiden terpilih serta tamu undangan. Itu tadi persiapan untuk di area lantai 1 khususnya bagian halaman area dalam gedung KPU RI. Sedangkan untuk area lantai 2 ruang sidang pleno hingga saat ini juga masih steril. Namun tadi kami sempat melihat ke dalam, saat ini sudah disiapkan, semuanya telah rampung, baik itu mulai dari kursi-kursi yang nanti akan digunakan diduduki oleh tamu undangan, kemudian juga sudah disiapkan podium yang menjadi tempat dilakukannya pembacaan pidato dari presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kemudian juga meja-meja seluruhnya sudah dipersiapkan untuk penandatangan dan yang nantinya akan dilakukan sehubungan dengan pembacaan penetapan dan juga berita acara serta keputusan dari KPU RI, dan juga persiapan lainnya mulai dari layar LED seluruhnya sudah rampung dan siap dipakai untuk rapat sidang pleno terbuka. Adapun untuk sidang pleno terbuka dari KPU RI ini nanti akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan alasan memang dilangsungkan hari ini karena sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu memang harus dilakukan sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih maksimal 3 hari pasca putusan MK dibacakan. Kita ketahui untuk putusan MK ini dibacakan pada tanggal 22 April lalu, sehingga saat ini tanggal 24 masih sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. 2 hari setelahnya langsung dilakukan sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024. Nah, terkait dengan tamu undangan siapa saja yang diundang, disebutkan oleh KPU RI secara khusus pastinya mengundang presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, selain itu KPU juga telah mengirimkan undangan kepada sejumlah pihak lainnya. Salah satunya adalah paslon, yaitu nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Namun hingga saat ini kehadiran dari paslon nomor urut 1 dan juga 3 masih belum terkonfirmasi kehadirannya. Kemudian yang diundang juga adalah parpol dan juga gabungan partai politik, kemudian juga tim pemenangan paslon serta Bawaslu. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 PKPU nomor 6 tahun 2024. Kemudian mengingat dari hasil penetapan yang dilakukan pada hari ini, KPU harus menyerahkan salinan keputusan ini kepada lembaga-lembaga terkait, sehingga KPU juga mengundang lembaga terkait mulai dari MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga partai politik seluruhnya diundang agar nanti penyerahan dari salinan keputusan ini dapat langsung dilakukan. Kemudian Jason, bagaimana dengan rangkaian acara, susunan acaranya? Tadi kami sempat berbincang dengan Komisioner KPU Idham Holik, dinyatakan nanti akan diawali dengan pembukaan dari rapat pleno oleh Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Setelah pembacaan berita acara dilakukan, dilanjutkan dengan proses penandatanganan berita acara tersebut dari tamu undangan dan juga pihak-pihak yang hadir. Kemudian rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan juga terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum, lalu akan diakhiri dengan penutupan serta pidato dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan sama-sama nantikan, Jason, bagaimana jalannya dari penetapan sidang pleno penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jason. Baik, terima kasih Valerie. Nanti kita akan update kembali jelang sidang pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Kita berpindah lagi saat ini ke rekan Sheha Al-Hadar. Selamat pagi Sheha. Seperti apa situasi dan kondisi terkini di kediaman Prabowo Subianto? Apakah sudah ada konfirmasi pukul berapa Prabowo akan menuju gedung KPU? Selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini saat ini kami tengah berada di salah satu kediaman pribadi Prabowo Subianto. Ini di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dapat terlihat saat ini di sekeliling saya. Ini lokasinya masih cukup ramai oleh media, oleh awak media seperti itu ya untuk keramaiannya. Namun untuk Prabowo Subianto sendiri saat ini belum berada di Kertanegara 4. Karena ia masih berada di kediamannya di Widya Chandra nomor 8 yang merupakan itu adalah rumah dinas dari Menteri Pertahanan seperti itu. Nah, nantinya Prabowo akan bertolak ke sini sebelum dan akan bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ini rencananya sekitar pukul 9 atau sekitar kurang lebih 1 jam lagi, Jason dan juga pemirsa. Nah, kalau kita mengetahui memang untuk rumah Kertanegara 4 ini selalu menjadi tempat pertemuan seperti itu ya, sebelum nantinya mereka akan bertolak ke tempat yang dituju untuk hari ini adalah ke KPU. Rencananya akan hadir
sekitar pukul 10 nanti akan bersama-sama berangkat dari Kertanegara 4 menuju KPU sekitar pukul 10 pagi. Suasana di sini masih sepi, Jason dan juga pemirsa, dan tentunya tadi malam Prabowo juga sudah mengatakan kepada awak media tentang rasa syukurnya terhadap putusan dari MK yang mana telah menolak permohonan dari kubu 01 dan 03, dan saat ini memang tinggal menunggu beberapa jam lagi sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Nah, Jason dan juga pemirsa, tentunya kita masih menunggu karena nanti dijadwalkan Prabowo Subianto ini akan membacakan pidatonya di KPU nanti, dan kita pastinya menunggu nanti tentang apa sajakah yang akan dibacakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat tadi malam ini, Jason dan juga pemirsa, Prabowo ini sudah mengungkapkan syukurnya, rasa terima kasihnya terhadap perjalanan selama Pilpres ini berlangsung. Kemudian dia juga sudah mengungkapkan bahwa fokus saat ini dari Prabowo Subianto adalah untuk membangun koalisi yang kuat, untuk membangun koalisi yang siap untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih maju seperti itu ya. Jadi memang tentunya saat ini seluruh fokus untuk dalam pemilihan presiden ini sudah selesai, dan fokusnya adalah saat ini untuk membangun Indonesia pada pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan tunggu, Jason dan juga pemirsa, nanti dijadwalkan Prabowo ini akan dari Widya Chandra akan ke Kertanegara terlebih dahulu, kemudian nanti wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka ini juga akan bertemu di sini. Kemudian juga tadi kami sudah melihat ada Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang sudah sampai di sini. Kemudian juga nantinya kami masih menunggu konfirmasi terkait siapa sajakah ketua umum partai yang akan ke sini terlebih dahulu, kemudian berangkat ke KPU. Karena tadi kalau kita sudah mengkonfirmasi kepada Ketua Umum Demokrat, Agus Yudhoyono, itu akan langsung bertolak ke KPU, tidak ke Kertanegara terlebih dahulu. Namun untuk ketua umum partai politik lainnya itu tentunya masih kita tunggu apakah ia akan ke sini terlebih dahulu. Nah, Jason dan juga pemirsa, karena kalau kita melihat kemarin-kemarin juga Kertanegara ini selalu menjadi lokasi pertemuan baik dari presiden dan wakil presiden terpilih, kemudian juga dari ketua umum parpolnya juga biasanya ke Kertanegara terlebih dahulu sebelum nantinya ia berangkat ke KPU. Sementara itu, Jason, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sheikh Al-Hadar melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto, dan sebelumnya ada Valery Budianto dan juga Reda Pulpi dari gedung KPU RI. Dan pemirsa, breaking news Metro TV masih akan kami lanjutkan. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.